kapalnya itu mengalami kebocoran, terus didempul kapalnya itu, akhirnya muncul kata-kata dempul yang diambil menjadi nama pemakaman. Mrs. X. Nah, Mrs. X ini orang gila teman-teman. Jadi nggak ada identitas. Detail lagi lah untuk mengeksplor makam dempul. Makam Biar dempul. netizen juga biasanya kan penasaran apa sih yang ada di dalam. Oke, siap. Bisa diantar kan? Enggak? Oke, siap. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, ketemu lagi bersama saya Dragan Official di kesempatan sore hari ini. Kang, iya monggo. Baik, di video kali ini kita akan menelusuri salah satu makom yang berbeda dengan makom biasanya teman-teman. Konon katanya di makom ini adalah dimakamkan beberapa para jenazah yang tidak bernama teman-teman, alias tidak ada identitasnya. Dan di tempat ini itu menyimpan cerita yang banyak sekali teman-teman. Jadi cerita dari era Mbah Abdul Karim dahulu, sebelum Pondok Lirboyo muncul atau berdiri, makom ini sudah ada teman-teman. Dan beberapa banyak mitos-mitos yang beredar di tempat ini teman-teman. Salah satunya adalah tempat pembuangan jin, terus apa itu dinamakan dengan makom dempul, dan banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di tempat ini. Oke teman-teman, nggak perlu berlama-lama, ikuti terus perjalanan saya hari ini. Dan daripada teman-teman penasaran, simak terus videonya dan jangan di skip-skip. Nanti kita bisa tanya-tanya pada salah satu warga yang ada di tempat ini. Baik teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita berada di kota Kediri teman-teman. Tepatnya kita berada di dekat pondok pesantren Lirboyo, pondok terbesar yang ada di Kabupaten Kediri teman-teman. Dan di tempat ini kita kali ini akan mengeksplor salah satu makam yang berbeda dengan makam yang lain. Kalau kita lihat seperti makam biasa, tetapi kalau kita lihat, kita cermati, batu nisan yang ada di makam tersebut itu berbeda sekali teman-teman. Nah, tepatnya kita berada di sampingnya, tidak jauh dari pondok pesantren Lirboyo teman-teman ya. Ini berada di seperti hutan jati. Nah, di depan sana teman-teman, nah, di depan sana itulah adalah makom yang fenomenal. Itu diberi nama dengan nama makom dempul. Nah teman-teman, makom dempul di sana itu memang nggak terurus, tidak ada ahli waris daripada jenazah yang dimakamkan di situ, karena makom ini berbeda dengan makom biasanya. Jadi makom ini tidak ada ahli waris, karena makom yang dimakamkan di tempat ini adalah makom orang tanpa identitas, seperti orang sebelumnya Nyun Sewu ya Mbah, Nyun Sewu sebelumnya seperti makomnya orang gila, orang korban laka lantas, itu dimakamkan di tempat ini teman-teman. Nah, dan di samping itu
Di makam ini juga banyak menyimpan cerita, teman-teman. Jadi cerita daripada pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu Mbah Soleh, Mbah Soleh Banjar Melati ya teman-teman, selaku pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo pada masa itu. Dan konon katanya di makam ini juga tempat pembuangan atau jin-jin yang ada di area pondok pesantren ya teman-teman ya. Jadi area pondok pesantren waktu itu terkenal wingit berkat Mbah Soleh Banjar Melati. Itu jin-jin yang ada di sekitaran pondok dibuang di tempat ini, dan beberapa pada hari-hari tertentu para jin-jin yang dibuang di sini dipersilakan untuk ikut mengaji ya teman-teman. Jadi jin yang dibuang di sini adalah jin Islam teman-teman. Nah seperti itu sedikit cerita daripada cerita mitos yang ada di Makom Dempul ini ya teman-teman. Banyak rumor yang beredar teman-teman. Nah itu makomnya itu teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk, kita lihat, dan kita nanti bisa bertanya kepada salah satu narasumber yang ada di tempat ini. Ada salah satu santri Pondok Pesantren Lirboyo. Assalamualaikum Kang. Nggih, nuwun sewu nggih. Nggih, monggo. Niki damel YouTube, bali derek tanglet. Sunan Gempul apa pundi nggih? Makam Gempul. Iki. Oh menika nggih. Sanes Gempul, Dempul. Oh Dempul nggih. Oh ngoten nggih. Nuwun sewu menawi jenengan saged crita. Kalian Mas sinten iki? Kula Rifki. Rifki nggih. Saking pundi? Kula Cirebon. Oh asli Cirebon. Nggih. Oh. Nggih. Tapi bahasa Indonesia bisa ya? Nggih, insyaallah. Insyaallah. Ini minta tanya-tanya sedikit nanti biar teman-teman di luar sana tahu tentang keangkeran. Kan terkenal angkernya tuh Sunan, apa itu makam Dempul itu ya. Itu ceritanya gimana Mas? Ya kalau untuk cerita dari dulu sebentar Mas. Kalih Mas Rizky nggih. Dari Cirebon asli ya. Nggih. Banyak versi aslinya Mas untuk masalah untuk makam Dempul sendiri. Ada yang bercerita bahwasanya dulu itu ini kan ada salah satu wali yang dimakamkan di sini, yaitu Mbah Zainuddin. Yang dulu itu banyak versinya. Terus juga kenapa kok dinamakan Dempul? Karena diambil dari kata dengkul. Karena zaman dulu pemakaman Dempul sendiri itu pemakaman umum untuk para korban Petrus pada zaman Orde Baru. Yang dimana ketika korban-korban itu dimakamkan di sini cukup dengan ukuran satu dengkul. Karena mungkin karena peralihan bahasa ya akhirnya dari dengkul menjadi dempul. Oh gitu. Terus cerita-cerita ada yang rumor beredar di masyarakat kalau makam Dempul ini kan biasanya ceritanya itu kan korban-korban kecelakaan yang tak bertuan atau alias nggak ada nama, bener ya itu? Leres niku Mas. Oh. Nah ini untuk sementara ini ada 3 makam baru yang di sana, yang di sebelah selatan itu, Mas, yang patoknya masih berbentuk kayu, yang masih coklat itu dari orang yang menguburkan itu orang gila. Oh, orang gila. Ada orang gila, gelandangan yang tanpa identitas ataupun korban kecelakaan yang tanpa identitas, maka dikuburkan di sini. Salah satunya dari Jiran, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, nanti dikuburkannya di sini. Ini belum lama kok Mas, ini yang baru. Kurang lebih 2 minggu yang lalu ini dikuburkannya. Terus cerita-cerita mitos yang ada di makam ini Mas? Itu apa aja? Ya banyak, katanya ada penampakan lah sosok hitam besar tinggi. Terus juga ada
sosok yang tanpa kepala, Oh, banyak gitu-gitu. itu. Biasanya belum lama ini dimuat di Radar Kediri itu ada seorang Heeh. yang biasa ngarit di sekitar sini. Mhm. Terus ketika pulangnya itu melihat sosok besar, tinggi besar tanpa kepala. Oh, gitu. Ya itu banyak aslinya mitos-mitos Mas. Tapi untuk kalangan santri sendiri ya biasa, alhamdulillah biasa, meskipun ada beberapa santri yang katanya mengalami hal-hal ganjil Hal-hal yang aneh di ya. luar Ah. tinggi. Oh. Gitu. Terus ceritanya dahulu kala katanya almarhum Mbah Soleh ya, Di Banjarmelati. Mbah Banjarmelati itu Nggih. konon katanya ini tempat pembuangan jin, bener kah itu Kak? Nggih, kalau untuk cerita tersebut itu sudah diklarifikasi dari guru-guru saya juga, itu Heeh. benar. Benar ya. Bahwasanya dulu itu kan Lirboyo sebelum kedatangan juru dakwah yaitu Mbah Yai Abdul Karim Heeh. selaku mantu dari Mbah Yai Soleh Banjarmelati itu di sini terkenal dengan tempat yang sangat wingit Mas. Oh, gitu-gitu ya. Juga kawasan ini termasuk kawasan orang-orang PKI dulu. Oh, dulu. Jadi orang-orang PKI, tempatnya gembong ya Bromo Corah dan pencuri, Benar, pencoleng dan benar. sebagainya. Terus karena ingin ditempati oleh mantu beliau yaitu Mbah Yai Abdul Karim atau nama aslinya Mbah Manap yang berasal dari Magelang, Benar-benar. ingin bertempat tinggal di Lirboyo, maka dinetralisir dulu, dibersihkan sehingga jin-jin yang ada di tanah Lirboyo ini dikumpulkan menjadi satu di tempat ini. Di tempat Oh, ini. gitu ya. Jadi Mas tiap hari di sini. Iya. Selama Mas berada di tempat ini, apakah ada sesuatu keganjilan, pernah mengalami hal-hal sesuatu yang aneh? Benar nggak, Bang? Sering. Sering. Nggih. Pada siang hari. Siang hari saya biasa lewat sini untuk menuju ke sekolahan, itu biasanya sore lewat sini. Kadang kalau pagi pun setelah subuh itu lewat sini. Ya ada kejadian-kejadian aneh. Kalau untuk menampakkan diri secara langsung tidak, mungkin secara siluet saja Mas. Dan suara-suara itu ya gitu. ada orang yang ketawa di atas pohon ini Mas. Nih, di atas pohon yang besar ini ya Bener. sering ada siluet-siluet itu. Tapi alhamdulillahnya untuk secara gamblang menampakkan diri di depan saya tidak. Oh, gitu ya. Berarti memang benar ya rumor yang beredar kalau bahwa makom Dempul ini menyimpan sejuta misteri ya. Betul Mas, betul. Jadi mitos-mitos yang ada ini memang banyak sekali orang yang mengalami Mas ya. Oke. Mas, terima kasih informasinya biar menambahkan wawasan buat teman-teman semua. Oke. Terus saking YouTube Ajarkan Official. Nah, tadi mengekspos lokasi-lokasi peradaban kuno termasuk macam ini. Oke. Terima kasih ya. Untuk lebih detailnya mungkin jenengan bisa mengeksplor itu bakal Mbah Zainuddin untuk lebih lebih detail lagi lah untuk mengeksplor ini makam Dempul. Biar netizen juga biasanya kan penasaran apa sih yang ada di dalam sini. Siap. Itu monggo. Bisa diantarkan? Monggo. Oh, oke, siap. Sini. Oke, teman-teman. Ini ada Mas Ariski, salah satu santri Mas ya, santri daripada Pondok Lirboyo, memberikan wawasan buat teman-teman. Jadi menceritakan apa itu yang ada di makam Dempul ini teman-teman. Jadi rumor yang beredar di tempat ini memang itu kata beliau memang begitu adanya teman-teman. Jadi di tempat ini bukan aja dimakamkan orang-orang yang tak bernama atau Mr. X atau Mrs. X, tapi juga ada salah satu tokoh wali Allah yang dimakamkan di tempat ini teman-teman. Nah, ini Mas Rizky menunjukkan dan kita ikuti saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu makam wali Allah yang ada di komplek pemakaman Dempul yang masuk kawasan Pondok Pesantren Lirboyo. Banyak orang yang ziarah ke sini Mas, masih dari kalangan santri dan orang luar itu biasanya mengadakan. Ini belum lama ini diadakan pemugaran. Aslinya ini udah rubuh, aslinya itu bangunan lamanya itu dari bambu dan dari genteng-genteng dan itu rubuh. Dan dari asbes, genteng tadi itu udah rubuh, terus diadakan renovasi dari pihak. Enggak bentar Mas, itu makamnya Mbah Wali siapa Mas? Zainuddin. Mbah Zainuddin. Kalau tidak salah Mbah Yai Zainuddin. Mbah Zainuddin itu termasuk generasinya Mbah Soleh sebelumnya. Era sebelumnya. Sebelumnya. Jadi jauh sebelum pondok pesantren ini muncul ya? Iya. Kalau cerita yang beredar sih itu ada salah satu kapal pedagang besar yang terdampar di tanah Kediri. Terus ya
kapalnya itu mengalami kebocoran, terus didempul kapalnya itu. Akhirnya muncul kata-kata dempul yang diambil menjadi nama pemakaman umum di sini. Berarti nama Dempul itu bukan salah satu sumber ya Mas ya? Iya, banyak versi. Banyak versi yang dikatakan karena kapal bocor terus didempul maka itu dijadikan nama. Ada yang peralihan bahasa dari kata dengkul menjadi dempul. Banyak versinya Mas. Oke. Terima kasih ya buat Mas yang sudah ngasih informasi, menyempatkan diri untuk menambahkan wawasan buat teman-teman di luar sana. Jadi kita bisa mengklarifikasi tadi bahwa di makom ini, makom Dempul ini bukan saja makam-makam daripada orang tak beridentitas, tapi juga ada salah satu makam waliullah yang ada di tempat ini, teman-teman. Oke. Kalau sekilas kita lihat di tempat ini seperti makom biasa ya teman-teman. Tetapi kalau kita mendekati, kita lihat tebal tulisannya, itu banyak yang tertera tulisan itu Mr. X, Mrs. X. Nah itu memang benar umur yang berada kalau di tempat ini itu adalah makam orang-orang yang tidak mempunyai atau identitas ya teman-teman. Jadi tanpa identitas dimakamkan di tempat ini. Nah teman-teman, ini adalah makam, ini terdiri beberapa makam yang ada di tempat ini ya teman-teman. Jadi makamnya itu untuk area lebar pemakaman itu kurang lebih ada berapa ya teman-teman ya, 200 meter kayaknya teman-teman. Jadi nggak begitu luas sih, cuman di tempat ini itu banyak sekali atau cerita-cerita, rumor-rumor yang beredar itu kalau tempat inilah banyak sekali keganjilan-keganjilan atau banyak makhluk astral ya teman-teman, makhluk kasat mata, karena di tempat inilah banyak seperti ini teman-teman. Jadi banyak makam yang tidak bertuan atau tidak mempunyai nama teman-teman. Nah, seperti yang ini saya perlihatkan teman-teman. Nah ini salah satu makam Mrs. X. Nah, Mrs. X Usanil arwahi ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Jamal Fatihah. Nah, teman-teman, nah ini dia Mrs. X. Nah, ini adalah orang yang tidak diketahui identitasnya. Itu konon katanya menurut informasi warga setempat, kalau yang dimakamkan di tempat ini itu adalah warga atau korban kecelakaan ya teman-teman.
yang tidak ada identitasnya dan tidak tahu keluarganya, teman-teman. Nah, merinding aku, teman-teman. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nun sewu nggih Mbah Hamid, permisi, nun sewu. Ini nyuwun gambar nih Mbah, nun sewu. Ini ada namanya. Tapi kebanyakan di makom ini tidak bertuan ya teman-teman. Nah, ini tadi ada masnya menginformasikan seperti ini teman-teman. Jadi makom yang dikasih batu nisan dengan kayu itu baru teman-teman, baru dimakomkan beberapa hari yang lalu. Ini katanya, konon katanya orang gila teman-teman. Jadi nggak ada identitas, dimakomkan di tempat ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Jadi makomnya tidak ada nama, tidak ada keluarga yang diketahui dan dimakamkan di tempat ini ya teman-teman. Itu konon katanya itu dari korban laka lantas dari pihak rumah sakit ya teman-teman. Jadi dimakamkan di tempat ini ya. Tadi ada Mas Rizky bilang kalau beliau sering lewat sini, itu sering mengalami kejadian. Pusatnya ada di pohon ini teman-teman, pohon keduh. Itu ada yang bilang pohon keduh, pohon terembesi, pohon saman, nah, di atas teman-teman. Nah ini dia pohonnya, seperti yang teman-teman lihat. Nah, masa lagi membala kambing teman-teman. Nah itu. Jadi rumor yang berada di masyarakat bahwa makam ini, makam Dempul ini, itu beberapa versi ya teman-teman. Jadi kata Dempul itu ada beberapa versi yang yang diketahui atau diperhatikan. Versi pertama itu untuk versi pertama teman-teman, kita lanjut. Nah ini ada lagi teman-teman. Nah ini Mr. X. Nah ya teman-teman, ini Mr. X seperti yang teman lihat di kamera. Nah itu Mr. X. Ini juga sama Mrs. X. Nah ini teman-teman. Ya enggak semuanya itu pakai bahasa apa itu, pakai nama dengan Mr. X, Mrs. X. Ada sebagian yang dikasih nama. Itu saya juga kurang paham apakah itu dari ahli warisnya atau siapa, tapi nggak tahu. Tapi kebanyakan seperti ini teman-teman, Mr. X, Mrs. X. Ya, nah ini Mr. X. Jadi memang banyak makam atau makam tanpa identitas di tempat ini ya teman-teman. Makanya dinamakan dengan nama Makom Dempul. Nah Makom Dempul sendiri tadi dari awal sudah saya bahas bahwa makom Dempul itu, kata Dempul itu berasal dari kata dengkul. Nah, jadi karena jenazah-jenazah yang dimakamkan di tempat ini itu dengan digali kedalaman itu 1 dengkul. Nah, maka dikatakan dengan nama makom dengkul. Dan juga ada versi lain. Tadi saya di awal sudah saya ucapkan bahwa pada dahulu kala sebelum era kerajaan sebelum era Pondok Lirboyo datang atau berdiri, itu ada salah satu saudagar yang kapalnya bocor teman-teman ya. Kapalnya bocor dan didempul di tempat ini teman-teman. Nah, makanya dinamakan dengan nama Dempul. Jadi berbagai atau ada beberapa versi mengenai makam-makam yang ada di tempat atau nama makam yang ada di tempat ini teman-teman. Memang suasana lain, rasa dari rasa yang terasa di tempat ini teman-teman itu berbeda teman-teman, apalagi di tempat itu. Misi Mbah Nun sewu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman, nah ini di pohon terembesi ini teman-teman. Jadi satu-satunya pohon besar yang ada di pemakaman ini teman-teman. Pemakaman ini sekilas kalau kita lihat seperti makam biasa, tapi nggak terurus ya teman-teman. Jadi bahwa makam ini makam yang
bukan makom biasa, karena makom daripada makom jenazah-jenazah yang tidak teridentifikasi, teman-teman. Nah, di sana tadi ada makomnya Mbah Wali, Mbah Wali Zainuddin, dan di sana ada yang baru, ada 3 makom yang dipakai tulisan papan yang masih baru, kurang lebih beberapa hari yang lalu dimakamkan. Itu konon katanya itu orang gila, teman-teman. Nah, di sini juga ada, teman-teman, batu nisan yang ada di tempat ini seperti ini, teman-teman ya. Teman-teman lihat, lah, makom batu nisan kuno, teman-teman. Nah, ini terbuat dari batu andesit dengan gaya apa itu modelnya, ya. Modelnya seperti era-era zaman kewalian, teman-teman. Jadi memang kata Mas Rizky tadi, bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri ya, teman-teman, kalau memang dulunya ini adalah makam apa itu namanya ya, teman-teman, waliullah. Termasuk yang sana Mbah Zainuddin itu. Kemungkinan ini besar ada sangkut pautnya atau ada kaitannya dengan makom yang ada di Jungkup tadi, teman-teman. Jadi batu nisannya terbuat dari batu andesit, berbeda dengan yang lain. Dan di sana, di gerumbul-gerumbul sana, teman-teman, itu juga ada makom-makom atau batu nisan yang sama, teman-teman, ada di dalam sana. Nah, misi Mbah Nun Sewu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat, teman-teman, kita lihat di gerumbul-gerumbul sana. Misi Mbah Nun Sewu. Amit. Oh, ini, teman-teman, di sana, di dalam sana yang di bawah semak-semak itu juga ada makom-makom, teman-teman. Oke, baik, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Itu tadi yang bisa saya sampaikan dari makom Dempul yang ada di Kota Kediri. Tepatnya kita berada di dekat Pondok Pesantren Lirboyo. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, dan juga buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Semoga menambah wawasan, semoga memberikan informasi dan edukasi buat teman-teman semua. Dari makom Dempul Kota Kediri, saya ajarkan undur diri. Apabila salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.